Inilah yang kita akan bahas hari ini, wanita dirindukan surga. Ya, saya dikasih judul menjemput rezeki, tapi rasa-rasanya judul ini yang lebih tepat. Wanita dirindukan surga. Mau dirindukan surga, Ibu? Apalagi ibu-ibu ini yang depan saya yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mau? 4 aja syaratnya, Bu. Catat. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Ada ibu-ibu di Makassar pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Saya tanya, gimana pengajiannya? Alhamdulillah, hebat. Bagaimana ceramahnya? Hebat memang itu Ustaz, jago dia ceramah. Apa dia bilang? Saya sudah lupa Ustaz. 1 jam kita ceramah tidak ada dia ingat. Nah, itu pentingnya bawa buku, dicatat. Karena ibu-ibu ini yang sudah usia-usia senja, otaknya ini ibarat kaset sudah kusut. Cicilan belum lunas, suami mau kawin lagi, anak rewel, kan repot itu otaknya. Nah, maka kalau dicatat, ibu saya di rumah biasa kalau ada saya tulis lebar-lebar besar baru saya tempel dekat panci. Kenapa? Karena panci paling sering dikunjungi atau cermin. Nah, itu ibu catatannya tempel di cermin nanti itu, Bu. Suruh anaknya ketik baik-baik, rapi, tempel di cermin supaya selalu diingat. Ini 4 aja syaratnya ibu dirindukan surga. Tidak ada hadis mengatakan laki-laki dirindukan surga. 1, kata Nabi, aqimis salah, dirikan sholat. Bingung saya, kenapa ini dikhususkan perempuan dirikan sholat kalau mau dirindukan surga? Oh, usut punya usut, ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. Kapan Ustaz? 1, selesai haid. Tuh kalau iman tidak baik bisa haidnya 4 hari, dia tambah bonus 2 hari. Ya kan? Iya. Dia bilang suaminya, biasanya haid cuma 4 hari. Ini sudah hari ke-6 kau belum sholat. Belum bersih. Iya toh? Dia bilang suaminya, bohong, masih ada sedikit-sedikit. Dia lagi suaminya, serius lu? Apa serius? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Nipu diri sendiri. Malah dia nanya sama saya, Ustadz, katanya kalau selesai haid subuh baru mulai sholat. Subuh kesiangan. Dia bilang, ya sudah, besok lagi saya sholat. Tidak boleh. Duhur bersih, duhur sholat. Isya bersih, ibu nih sudah maghrib, begitu mandi, rasa-rasanya saya sudah bersih. Jam 10 malam bersih, wajib mandi junub. Selesai sholat, tidak boleh nunggu isya subuh. Ini yang banyak ini, isya. Padahal sudah bersih, malamnya dia cek, sudah bersih nih. Jam 10, sudah bersih. Mandi, sholat, meskipun sudah jam 11 malam. Ya? Apalagi? Nifas. Ini banyak yang salah paham nifas. Katanya nifas harus 40 hari. Siapa yang bilang? Nifas itu tidak harus 40 hari. Bisa jadi lebih 40 hari. Bisa jadi cuma 10 hari. Tergantung ibu bersih atau tidak. Ada teman saya selesai melahirkan istrinya, dia pergi beli Indomie 1 dos. Saya bilang, apa hubungannya? Ini kan isinya 40 bungkus Ustaz. Jadi 1 hari 1 bungkus, kalau habis ini sudah bersih istri saya. Ayo. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Beleng-beleng. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Bu, ada kenalan saya
Orang kaya. Itu kalau dia tunjuk-tunjuk kapalnya, tanker, suaminya bilang, ini Ustaz. Ya, kalau bunyi ayam kukuruku, masuk uang saya 200 juta. Disewa tiap hari 200 juta. Kalau ini Ustaz, 75 juta satu hari. Istrinya, Bu, ndak bisa, ndak yakin orang dia istri orang kaya. Sederhana pakaiannya. Akhirnya apa? Semua orang kalau lewat, orang kagum. Tahu ndak? Orang kaya itu sederhana pakaiannya, ndak glamor. Orang jadi teladan. Kenapa? Dia kaya tapi tidak macam-macam pakaiannya. Orang senang lihat. Ini sudah ndak kaya, ndak terkenal. Udah gana. Kayak sudah tabrak tiang listrik. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Beleng-beleng itu Rocky Gerung bilang dungu. Dungu atau oon. Tahu oon? Es krim ditiup. Itu beleng-beleng itu. Tuh. Banyak perempuan tidak sholat gara-gara make up. Hah? Make up. Nah. Make up. Shadow. Eyeshadow. Oh, malah ada model baru saya lihat Ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Ayo. Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Yuk, ada lagi yang lebih beleng-beleng. Dikasih lebih lagi alisnya sini nih. Ada lebihnya sedikit naik, gini modelnya. Saya bilang, kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang, seperti artis Korea. Wah! Artis Korea baru sudah pensiun. Wah! Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Bu, demi Allah, kami para suami tidak membutuhkan itu semua. Yang kami butuhkan kecantikan hati. Ini cantik-cantik, memang cantik, tapi bukan untuk nyenangin suami. Kalau ibu dandan mau dapat pahala tuh saat mau tidur, tapi giliran mau tidur, ndak sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu ndak menderita? Giliran mau pergi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Ibu untuk apa cantik-cantik ini? Biar ibu mondar-mandir macam-macam, tetanggamu tahu ini tetangga saya. Andai kerobat cak menjadi selebriti, mukamu ndak dikenal orang kaya artis Korea, oke lah. Tapi biar diapain orang tahu juga, ini tetangga saya ini. Udahlah. Apalagi ibu yang rajin majelis taklim, tiap minggu, tiap pekan hidup pengajian, tapi tidak ada perubahan, itu rugi, habis waktu, tidak ada guna. Mending tinggal di rumah tidur. Majelis taklim sudah 4 tahun majelis taklim, tiap pekan dengar pengajian, tapi mikatnya malas dia sholat, ya kan? Kalau hati cantik, meskipun muka tidak halus, orang senang. Ya, gara-gara mikam tidak sholat. Jadi bagaimana solusinya Ustadz? Kalau pengantin mau pengantin, gimana solusinya? Wudhu dulu, baru tancap, sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudhu batal, sedikit aja keluar Ustadz batal, ndak habis Ustadz batal. Nah, apalagi yang membuat orang ibu-ibu nih banyak ndak sholat? Selesai haid, nifas, make up. Yang keempat apa? Jilbab. Banyak ibu-ibu malas sholat gara-gara jilbabnya susah dipakai. Jilbab sakaratil maut.
Saya ibu sudah keliling-keliling ceramah, mana-mana saya ceramah. Saya ke Filipina Selatan, jilbabnya orang Melayu sana, segitiga saja, satu peniti, selesai. Malaysia juga begitu. Saudi malah satu lubang masuk, selesai. Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Ngeri bu. Ada kayak ada talinya 2 meter, diikat-ikat, disimpan di lehernya. Itu diikat lehernya, lalu dikasih kembang. Sudah tidak bisa goyang itu lehernya. Nah, ya toh, 3 lapis. Ini penutup kepalanya 3 lapis. Ada kuningnya, abu-abu, coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Coba. Lalu ada kayak pohon di belakang. Biasa kalau ada pengganti. Gimana caranya dia pakai ini ya? Nah, sudah diikat lehernya, pakai pula rok yang sempit. Rok sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu, katanya, tunggu sebentar pak. Beleng-beleng. Beleng-beleng. Coba kalau lebar, kan enak lari dikejar anjing. Beleng-beleng. Ayo bu, sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah berapa tahun hadir pengajian sini? 5 tahun. Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu tidak sholat, hancur ibu. Pergi pengantin, make upnya luar biasa, jilbabnya susah. Tiba waktu sholat, dia bilang suaminya, bu, ini sudah mau hampir asar, kok belum sholat? Sadar loh pak. Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar loh pak. Ya saya sadar, ya saya suruh sholat. Oh bisa sholat, apa kata? Kau tidak lihat ini jilbab saya? Ini 2 jam. Beleng-beleng. Ayo, sudahlah, bu. Apa yang saya sampaikan ibu pasti iakan. Perempuan cantik, tidak terlalu cantik, tapi dia kaya, istri bangsawan, ya, populer, tapi pakaiannya sederhana, itu yang jadi orang senang. Coba kan, dia sudah kaya, cantik, banyak duitnya, terkenal, tinggi sekolahnya, tapi pakaiannya seadanya. Masya Allah, orang semua jadikan teladan. Nah, coba lihat itu nak, itu ibu kaya loh, terkenal, banyak duitnya, tinggi sekolahnya, tapi lihat nak, pakaiannya sederhana. Nah, saya mau kok seperti itu nanti nak. Coba lihat, apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena akhlak. Ngapain kita cantik-cantik, akhlak kita jelek? Daripada beli make up 700.000 per bulan, ibu sudah 60 tahun, yuk lebih baik beli lipstik palsu harga 10.000, 690.000, nih bawa ke masjid, itu tabungan akhiratmu. Ada sekali jalan 1 juta nempel, daripada tuh 1 juta ada lebih gila. Apa itu? Saya pernah lewat di Makassar, salon gambar jari-jari begini. Saya tanya sopirku, apa itu? Ini salon Ustadz. Salon apa? Ibu-ibu gunting-gunting kuku. Apa namanya bu? Dia tahu semua ini. Nih. Apaan? 25.000 satu jari, berarti 10 jari 250.000. Apa lebih tidak enak itu 250.000 kau tabung untuk akhiratmu dikubur? Ya bu, ya, lipstick 20.000, eyeshadow 70.000, ini alis 70.000. Sudah berapa habis duit kita? Ya, dengar ini yang suka cukur-cukur alis. Laknat Allah, kata Nabi, bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Tuh, tidak usah baku lihat ibu. Boleh gambar alis, boleh, tapi jangan pakai tato. Ini tato alisnya, tak haram itu bu.
Mau gambar alis silahkan, pakai pensil celak. Nggak ada pensil celak Ustadz, cari krayonnya anak. Nah ya, kalau ada pengantin, ibu-ibu silahkan make up, tapi jangan berlebih. Jangan gara make up dan jilbab ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Auzubillah min zalik. Tidak ada gunanya itu. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit ibu, asam urat, gula, kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadangkala ketika kita sakit kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya penyakit ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Masih sini Ustaz. Kenapa Ustaz? Mencret-mencret dok. Mules terus perutku dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu dong, kalau dokter. Masa saya kok tanya? Yang hebat kalau baru muncul, heh Ustaz pasti mencret. Itu yang hebat. Kalau kan tidak, Allah tanpa diberitahukan, tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya ibu, maka datang sholat. Sudah itu sholat, sudah itu sholat, sudah itu sholat, baru ke dokter. Ayo perbaiki sholat ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustaz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja, tidak bisa beli rumah Ustaz, masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari capapnya, periksa sholatmu. Saya sholat Ustaz, kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur, duhur sholatnya dekat asar. Berarti ibu perhatikan dah. Coba sholat maghribnya itu juga wudunya asar, itu juga maghrib, itu juga isya, karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustaz, betul ibu sholat, tapi pakaiannya itu juga dipakai masak, itu juga dipakai bertetangga, itu juga dipakai ke pasar, itu juga dipakai tidur, tidurnya ngiler lagi. Ini pas dibangun suaminya, dipakai lagi sholat, najis. Pantas 30 tahun sholat, sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustaz, betul ibu sholat, tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu. Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo, ada juga yang sholat semangat. Kan ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Iya kena butuh. Duitnya tadi 100. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Subhanallah. Selamat. Oh di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut penyelis taklim.
Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya, pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ada perubahan, ya. Karena juga itu majelis taklim saya lihat lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya, Ustadz bubar saya majelis taklim Ustadz. Kenapa? Belum lunas seragam kita, ada lagi yang baru. Itu. Padahal yang mau beli seragam ini ya pengurusnya hanya 5 orang aja, ya, yang kaya-kaya. Ini aja berdiskusi 5 orang, jelek mulai kabur, ini ada nih yang baru, ganti lagi. Orang belum lunas diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya, tapi yang tambah ilmunya, tambah akhlaknya. Itu yang baik. Ya, perbaiki sholat. Bu ya, bu. Salatullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Biasanya kalau saya ceramah ada air di samping saya, cari-cari ini dilupa ini panitia. Satu ya, satu ibu sholat. Maka ibu, halo ibu, ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Inggris. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Korea. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja, pengangguran. Ndak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar masih tidak sholat. Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya, kan ibu-ibu sekarang hebat betul anaknya Ustadz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Nggak percaya? Ibu ke Inggris. Demi Allah bu, anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya ibu, sampean punya anak, panjenengan punya anak, pergi majelis taklim, pergi ke pasar, anaknya yang masih SMA nelpon ibunya, matur nuwun bu, ini sudah duhur, bu sudah sholat enggak? Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya, mak lagi di mana mak? Masih di tempat kajian nak, masih di tempat arisan. Mak ini sudah asar, jangan sampai ibu sibuk ngurus arisan lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Paling di SMS, mak kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil anak-anak diperkenalkan sholat, ya. Mau dirindukan surga, syarat pertama aqimis shalah, dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustadz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada ndak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta, 100 hektar ada di sini bu? Ada? Nggak ada. Tapi ibu mau ndak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi? Mau? Itulah sholat sunat fajar.